A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Huwaladzi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhuru mutasyabihat fa ammaladina fi qulubihim zayhun fayatabi'una ma tasyabaha min hubtihwal fitnati wa tibha at-ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasihuna fil ilmi yaquluna amana bihi kullu min indi rabbina wa ma yazakaru illa ulul albab. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya, yang telah menurunkan kitab Al-Quran, maksudnya, kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW, maksudnya. Di antara ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Quran, ada yang muhkamat. Itulah pokok dari kitab Al-Quran, maksudnya. Lainnya adalah mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong pada kesesatan akan mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman atau percaya kepadanya. Di sini adalah ayat-ayat mutasyabihat, bukan Al-Quran, karena sudah masuk dalam konteks mutasyabihat. Semuanya ayat-ayat mutasyabihat ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab atau makhluk hidup yang berakal. Inilah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 7 yang menjelaskan bahwa 6.236 ayat-ayat yang telah dituliskan di dalam kitab suci Al-Quran terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah ayat-ayat muhkamat dan yang kedua adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang jelas, terang, mudah dipahami maksudnya. Itulah pokok dari kitab Al-Quran, atau hal yang utama dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala bagi umat manusia dalam menjalani hidup, berkehidupan, dan berpenghidupan. Walaupun mudah dipahami, namun untuk mendapatkan pemahaman yang benar harus berpedoman pada Quran surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi khairillah lawajjahtu fihi tilafan katsira. Apakah mereka tidak memahami Al-Quran? Seandainya Al-Quran datang dari selain Allah, pasti di dalamnya banyak hal yang bertentangan. Quran surat An-Nisa ayat 82 tersebut pada intinya, kalau kita yakin bahwa kitab suci Al-Quran itu datang
datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus yakin bahwa ayat-ayat yang telah dituliskan di dalam kitab suci Al-Quran tidak ada yang saling bertentangan, bahkan akan saling kait-mengkait secara sistematis. Artinya, satu ayat pun yang saling kait-mengkait dalam satu pemahaman tidak bisa ditinggalkan dalam proses analisa sintesanya. Sebagai contoh adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan kejadian manusia. Ayat-ayat yang berhubungan dengan kejadian manusia ada banyak, seolah-olah saling bertentangan, padahal semuanya merupakan kesatuan utuh dalam peruntutan proses yang berkesinambungan. Cara memahaminya dapat diibaratkan dengan merakit sebuah permainan puzzle. Apabila ayat-ayat telah tersusun dengan benar, maka akan segera diketahui maksudnya. Langkah pertama untuk memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan kejadian manusia, lakukan kompilasi data ayat-ayat yang berhubungan dengan kejadian manusia dari Quran Surat Al-Baqarah sampai dengan Quran Surat Al-Alaq. Kemudian strukturkan. Urutan pertama adalah Quran Surat Al-Hijr ayat 27, karena ayat tersebut mengisahkan proses awal kejadian manusia yang terjadi pada kisaran 4,5 miliar tahun yang lalu. Kemudian yang terakhir adalah Quran Surat Al-Hijr ayat 29 dan Quran Surat Shad ayat 72 yang punya sama, yang mengisahkan kejadian penyempurnaan atau proses finishing dalam kejadian manusia yang terjadi pada kisaran 20.000 hingga 4.000 tahun yang lalu. Untuk detail penjelasan selengkapnya ada di link yang berjudul Proses Penciptaan Adam atau Manusia Pertama Menurut Allah. Demikian juga dengan kompilasi data-data yang berhubungan dengan rezeki, kesehatan, poligami, dan lain sebagainya. Apabila ayat-ayat tersebut telah tersusun dengan benar, maka akan segera terlihat gambaran dari maksudnya. Kemudian yang kedua adalah ayat mutasyabihat, ayat yang samar, sulit dipahami maksudnya. Sebagai contoh adalah alif lam mim shad, alif lam ra, ka ha ya ain shad, toha yasin shad ha mim qaf nun. Ayat-ayat mutasyabihat atau ayat yang tersamar tersebut tidak ada yang bisa mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang yang ilmunya mendalam selalu yakin dan berkata bahwa ayat-ayat mutasyabihat ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai ulul albab atau makhluk hidup yang berakal, tentu dapat mengambil pelajaran kenapa alif lam mim atau alif lam mim ra bukan ALM atau ALMR, karena memang Al-Quran diperuntukkan kepada Nabi Muhammad SAW yang juga berbahasa Arab untuk diteruskan kepada umatnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.